Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danar Puspitawati, mahasiswa alih jenjang kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya. Yang terhormat penguji 1 Tin Utami SST Eskepnes Mkes. Yang terhormat penguji 2 Nes Murniati Eskep Sarjana Keperawatan Mkep. Yang ketiga penguji 3 Nes Atun Rodotul Ma'rifah Eskep Mkep Spesialis Keperawatan Maternitas. Judul penelitian saya, gambaran pengetahuan ibu tentang demam dan penanganan demam pada balita di Puskesmas Sumbang 2 Banyumas. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Karakteristik responden. Yang pertama, umur. Sebagian besar responden berumur 25-35 tahun, yaitu sebanyak 45 orang atau 53,6%. Kemudian yang kedua yaitu umur 17-25 tahun sebanyak 36 orang atau 42,8%. Dan yang terakhir umur 36-45 tahun sebanyak 3 orang atau 3,6%. Yang kedua, pendidikan. Sebagian besar responden berpendidikan menengah sebanyak 49 orang atau 58,3%. Yang kedua, berpendidikan dasar 29 orang, 34,5%. Dan urutan ketiga, pendidikan perguruan tinggi sebanyak 4 orang atau 4,8%. Dan yang tidak sekolah sebanyak 2 orang atau 2,4%. Karakteristik yang ketiga yaitu pekerjaan. Sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga sebanyak 67 orang atau 79,8%, pekerjaan swasta 15 orang atau 17,9%, dan bekerja sebagai pegawai 2 orang atau 2,4%. Hasil analisa data. Yang pertama, pengetahuan orang tua. Pengetahuan orang tua tentang demam dibagi menjadi 3 kategori. Pengetahuan cukup sebanyak 45 orang atau 53,6%. Pengetahuan kurang 29 orang 34,5%, dan pengetahuan baik 10 orang atau 11,9%. Jenis pertanyaan yang paling banyak dijawab benar adalah pertanyaan nomor 1 tentang pengertian demam. Sebanyak 69 orang atau 82,1% orang menjawab dengan benar. Pertanyaan nomor 35 tentang pemantauan suhu anak saat demam, jawaban benar ada 64 orang atau 76,2%. Pertanyaan yang sering dijawab salah yaitu pertanyaan nomor 23 tentang demam tinggi apakah bisa mengakibatkan anak kejang. Ada 48 orang yang menjawab salah atau sekitar 47,1%. Tingkat pengetahuan berdasarkan usia responden. Tingkat pengetahuan baik ada 7 orang atau 75% berasal dari usia 26-35 tahun. Pengetahuan cukup ada 28 orang atau 62,2% dari usia 26-35 tahun. Dan pengetahuan kurang ada 16 orang atau sekitar 55,2% dari usia 17-25 tahun. Tingkat pengetahuan berdasar pendidikan responden. Pengetahuan baik ada 6 orang atau 60% dengan pendidikan menengah. Pengetahuan cukup ada 27 orang atau 60% dengan pendidikan menengah dan 17 orang dengan pendidikan SD. Pengetahuan kurang terbesar pertama 16 orang atau 55,2% dengan pendidikan menengah. Dan terbesar kedua sebanyak 12 orang atau 41%. Tingkat pengetahuan berdasar pekerjaan. Pengetahuan baik ada 10 orang dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Pengetahuan cukup ada 32 orang atau 71% dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Dan 12 orang atau 26,7% dengan pekerjaan swasta. Pengetahuan kurang ada 25 orang atau 86,2% dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Berdasarkan pendidikan, bahwa tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan seseorang untuk berperilaku dalam masalah kesehatan.
Semakin tinggi pengetahuan akan semakin baik dalam berperilaku kesehatan. Responden berdasar pekerjaan, lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman. Dengan bekerja, seseorang akan dapat berinteraksi dengan orang lain dari berbagai lingkungan, sehingga dapat bertukar pikir informasi dan menambah pengetahuan. Analisis. Sebagian besar responden mempunyai pengetahuan yang cukup tentang demam. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah faktor informatif. Informasi yang kurang dapat mengakibatkan perbedaan pengetahuan. Pengetahuan kategori cukup dalam penelitian ini menunjukkan responden sebagian besar sudah benar dalam menjawab pertanyaan. Namun, secara keseluruhan hanya 11,9% responden dengan pengetahuan baik. Artinya lebih dari 88% responden yang mempunyai pengetahuan yang belum baik tentang demam pada balita. Karena penelitian di daerah ini tingkat pendidikan rata-rata menengah, bahkan ada 22,4% tidak sekolah. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Maaf bila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.